Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahri Satrio dari jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan mengenai bab 9 dasar dari perilaku kelompok dari buku Stephen Robin edisi ke-16. Yang pertama mengenai definisi dan klasifikasi kelompok. Kita mendefinisikan sebuah kelompok sebagai dua individu atau lebih yang berinteraksi dan saling bergantung, yang datang bersama-sama untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Kelompok dapat bersifat formal dan informal. Sebuah kelompok formal didefinisikan melalui keberadaan struktur organisasi dengan penugasan kerja yang ditetapkan untuk menentukan tugas-tugas. Dalam kelompok formal, perilaku anggota tim yang terlibat akan ditetapkan oleh dan diarahkan menuju tujuan-tujuan organisasi. Sedangkan kelompok informal adalah kelompok yang tidak ditetapkan struktur secara formal atau tidak ditentukan secara organisasional. Kelompok-kelompok informal adalah susunan-susunan yang terbentuk secara ilmiah dalam lingkungan kerja yang nampak sebagai tanggapan atas kebutuhan kontak sosial. Selanjutnya mengenai definisi dan karakteristik identitas sosial. Kecenderungan kita untuk mengambil kebanggaan personal atau pelanggaran atas prestasi sebuah kelompok merupakan ranah teori identitasnya dan identitas sosial. Teori identitas sosial mengusulkan bahwa orang-orang memiliki reaksi emosional pada kegagalan atau keberhasilan dari kelompok mereka karena penghargaan diri terikat ke dalam kinerja kelompok. Ketika kelompok Anda melakukan dengan baik, sikap Anda ingin mencerminkan kegembiraan, kemenangan, dan harga diri. Anda sendiri akan meningkat. Ketika kelompok Anda melakukan dengan buruk, Anda akan merasa kesal dengan diri Anda sendiri, atau bahkan mungkin Anda akan menolak bagian tersebut dari identitas Anda. Identitas sosial bahkan dapat mengarahkan orang-orang untuk mengalami kesenangan setelah melihat kelompok lainnya menderita. Beberapa karakteristik yang membuat identitas sosial menjadi penting bagi seseorang yaitu ada kesamaan, keunikan, status, dan penurunan yang tidak pasti. Selanjutnya mengenai tahap-tahap dalam pengembangan kelompok, ada dua tahap. Yang pertama, model 5 tahap. Model 5 tahap pengembangan kelompok mencirikan kelompok yang berjalan melalui tahapan-tahapan unik yang membentuk, mempeributkan, menyusun norma, bekerja, dan membubarkan. Tahap pertama, tahap membentuk. Tahap pertama dalam pengembangan kelompok dikarakterisasikan dengan banyaknya ketidakpastian. Tahap mempeributkan. Tahap kedua dalam pengembangan kelompok dicirikan dengan konflik di dalam kelompok. Tahap menyusun norma. Tahap ketiga dalam pengembangan kelompok dicirikan dengan hubungan yang dekat dan kekompakan. Tahap mengerjakan. Tahap keempat adalah dalam pengembangan kelompok yang mana kelompok sepenuhnya fungsional. Tahap yang terakhir, tahap membubarkan. Tahap terakhir dalam pengembangan kelompok ini untuk kelompok sementara yang didirikan dengan memusatkan perhatian dan pada mengakhiri kegiatan dan bukannya kinerja tugas. Selanjutnya, model yang kedua ada model kesetimbangan berselang. Kelompok yang bersifat sementara dengan tenggat waktu yang nampaknya tidak mengikuti model 5 tahap yang biasanya kajian-kajian mengindikasikan bahwa mereka memiliki urutan tindakan atau kelambanan yang unik sendiri. Yang pertama, pertemuan pertama mereka menetapkan arah kelompok. Kedua, fase pertama aktivitas kelompok adalah salah satu dari inersia. Ketiga, suatu transisi terjadi tepat ketika kelompok telah terpakai setengah dari waktu yang telah ditetapkan. Yang keempat, transisi ini memprakarsai perubahan besar. Yang kelima, fase kedua dari inersia mengikuti transisi. Dan yang keenam, pertemuan terakhir kelompok dijadikan oleh aktivitas yang diakselerasikan. Selanjutnya mengenai properti kelompok, ada beberapa properti. Yang pertama, properti kelompok pertama adalah peran. Peran merupakan suatu rangkaian pola perilaku yang dikaitkan dengan seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam unit sosial. Beberapa jenis-jenis peran, ada persepsi peran, ekspektasi peran, dan konflik peran. Persepsi peran suatu sudut pandang individu mengenai bagaimana dia seharusnya bertindak dalam suatu situasi tertentu. Yang kedua, ekspektasi peran, bagaimana yang lainnya meyakini seorang akan bertindak dalam situasi tertentu. Di tempat kerja, kita melihat ekspektasi peran melalui perspektif kontrak psikologis.
sebuah perjanjian yang tidak tertulis yang terjadi di antara para karyawan dengan pemilik usaha. Perjanjian ini mengemukakan ekspektasi timbal balik apa yang manajemen harapkan dari para karyawan dan sebaliknya. Yang terakhir mengenai konflik peran, suatu situasi yang mana individu dihadapkan oleh ekspektasi peran yang berbeda-beda. Properti kelompok yang kedua ada norma. Norma merupakan standar perilaku yang diterima dan berlaku pada para anggota kelompok yang mencerminkan apa yang harus dan tidak harus dilakukan berdasarkan suatu keadaan tertentu. Hal-hal yang berkaitan norma, yang pertama ada kepatuhan, penyesuaian perilaku seseorang agar sejalan dengan norma kelompok. Yang kedua, perilaku menyimpan di tempat kerja. Perilaku bersifat sukarela yang melanggar norma organisasi secara signifikan dan dengan demikian dapat mengancam kesejahteraan organisasi atau para anggotanya. Juga dinamakan perilaku antisosial atau ketidaksopanan di tempat kerja. Properti kelompok yang ketiga ada status. Status merupakan suatu posisi yang didefinisikan secara sosial atau peringkat yang diberikan kepada kelompok atau para anggota kelompok oleh orang lain. Teori karakteristik status, suatu teori yang menyatakan bahwa perbedaan-perbedaan dalam karakteristik status akan menciptakan hierarki status di dalam kelompok. Apa yang menentukan status? Menurut teori karakteristik status cenderung berasal dari salah satu di antara ketiga sumber berikut. Yang pertama, kekuasaan seseorang yang dimiliki atas orang lain. Yang kedua, kemampuan seseorang untuk memberikan kontribusi bagi tujuan kelompok. Yang ketiga, karakteristik pribadi individu. Selanjutnya, properti kelompok keempat ada besaran. Salah satu dari temuan yang paling penting mengenai besaran kelompok dengan memperhatikan kemalasan sosial, yang merupakan kecenderungan bagi para individu untuk mengeluarkan sedikit upaya ketika bekerja secara kolektif daripada secara sendiri. Terdapat pula beberapa cara untuk mencegah kemalasan sosial. Yang pertama, menetapkan tujuan kelompok sehingga kelompok memiliki tujuan umum untuk berusaha maju. Yang kedua, meningkatkan kompetisi intra-kelompok yang mana menitik beratkan pada hasil yang dibagikan. Yang ketiga, terlibat dalam evaluasi rekan sehingga masing-masing orang akan saling mengevaluasi kontribusi satu sama lain orang. Yang keempat, memilih para anggota yang memiliki motivasi yang tinggi dan lebih memilih untuk bekerja dalam kelompok. Dan yang terakhir, jika memungkinkan, mendasari imbalan kelompok sebagai bagian atas kontribusi yang unik dari masing-masing anggota. Selanjutnya, properti kelompok kelima ada kekompakan. Kelompok-kelompok memiliki kekompakan berbeda-beda, keadaan yang mana para anggota tertarik satu sama lain dan termotivasi untuk tetap bertahan di dalam kelompok. Kekompakan memengaruhi produktivitas kelompok. Riset-riset secara konsisten memperlihatkan bahwa hubungan antara kekompakan dengan produktivitas tergantung pada norma yang terkait dengan kinerja kelompok. Jika norma kualitas output dan kerjasama dengan para pihak luar tinggi, suatu kelompok yang kompak akan menjadi lebih produktif daripada kelompok yang kurang kompak. Tetapi jika kekompakan tinggi dan norma kinerja rendah, maka produktivitas akan menjadi rendah. Jika kekompakan rendah dan norma kinerja tinggi, maka produktivitas akan meningkat, tetapi lebih rendah dibandingkan kelompok dengan norma kinerja dan kekompakan yang tinggi. Jika kekompakan dan norma kinerja keduanya rendah, maka produktivitas akan cenderung turun dalam kisaran paling rendah hingga sedang. Selanjutnya, properti kelompok yang keenam ada keragaman. Properti terakhir dari kelompok yang kita pertimbangkan adalah keragaman di dalam anggota kelompok atau keadaan yang mana para anggota kelompok sama dengan atau berbeda dari satu sama lain. Beberapa riset melihat pada keragaman budaya dan beberapa pada rasial, gender, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Secara keseluruhan, studi mengidentifikasi biaya maupun manfaat dari keragaman suatu kelompok. Dalam properti kelompok yang terakhir ini, keragaman terdapat sebuah lini kesalahan. Salah satu kemungkinan efek samping dalam tim yang beragam, terutama mereka yang beragam dalam hal karakteristik level permukaan, adalah lini kesalahan atau divisi yang dipandang membagi kelompok-kelompok menjadi dua atau lebih subkelompok yang didasarkan pada perbedaan individual, misalnya jenis kelamin, ras, umur, pengalaman kerja, dan pendidikan. Selanjutnya mengenai pengambilan keputusan kelompok.
Kelompok versus individu. Pengambilan keputusan kelompok dapat secara luas digunakan dalam organisasi, tetapi keputusan kelompok lebih disukai bila diambil oleh individu semata. Jawabannya bergantung pada sejumlah faktor. Ada dua faktor, yaitu faktor kekuatan dan faktor kelemahan. Kekuatan pengambilan keputusan kelompok dapat menghasilkan informasi dan pengetahuan yang lebih lengkap. Dengan menggabungkan sumber daya dari beberapa individu, maka kelompok akan membawa lebih banyak input serta heterogenitas ke dalam proses keputusan. Mereka menawarkan keragaman pandangan yang lebih luas. Hal ini akan membuka peluang untuk mempertimbangkan lebih banyak pendekatan dan alternatif. Terakhir, kelompok mengarah pada meningkatnya penerimaan suatu solusi. Para anggota kelompok yang berpartisipasi dalam pengambilan keputusan lebih cenderung untuk mendukung secara antusias dan mendorong orang lebih untuk menerimanya. Faktor selanjutnya ada faktor kelemahan pengambilan keputusan kelompok. Terdapat kepatuhan tekanan, didominasi oleh salah satu atau beberapa anggota, dan tanggung jawab yang ambigu. Selanjutnya, pemikiran kelompok dan pergeseran kelompok. Dua produk dalam pengambilan keputusan kelompok yang berpotensial untuk memengaruhi kemampuan kelompok untuk menilai alternatif secara objektif dan hingga mencapai solusi yang bermutu tinggi. Pertama, disebut pemikiran kelompok. Terkait dengan norma, ini menggambarkan situasi yang mana tekanan kelompok atas kepatuhan mencegah kelompok dari secara kritikal menilai pandangan yang tidak biasa, minoritas, atau tidak populer. Pemikiran kelompok yang merupakan sebuah penyakit yang menyerang banyak kelompok dan dapat secara dramatis menghambat kinerja mereka. Fenomena kedua adalah pergeseran kelompok, yang mana menggambarkan cara para anggota kelompok cenderung untuk melebih-lebihkan posisi awal yang mereka pegang ketika membahas suatu rangkaian alternatif tertentu dan sampai pada suatu solusi. Dalam beberapa situasi, kelompok cenderung mengarah pada pergeseran yang beresiko. Selanjutnya, mengenai teknik-teknik dalam pengambilan keputusan. Bentuk yang paling umum dari pengambilan keputusan kelompok terjadi dalam kelompok yang berinteraksi. Para anggota saling bertemu berhadapan muka dan bergantung pada interaksi verbal dan non-verbal untuk berkomunikasi. Teknik yang kedua ada sumbang pendapat. Suatu proses menghasilkan gagasan yang secara spesifik mendorong beberapa dan seluruh alternatif, sementara itu menahan beberapa kritikan atas alternatif tersebut. Yang ketiga, teknik kelompok nominal. Suatu metode pengambilan keputusan kelompok yang mana para anggota individual akan bertemu berhadapan muka untuk menyatukan pertimbangan-pertimbangan mereka dalam suatu cara yang sistematis tetapi independen. Sekian presentasi dan penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan maupun kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.